Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syafira. Teman-teman semuanya bisa panggil aku Vira. Oke, di video kali ini aku ingin membahas atau sharing dengan teman-teman semuanya tentang pemasaran online atau marketing online. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang pemasaran online atau marketing online, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih pemasaran online itu? Kenapa sih kita harus belajar marketing online? Jadi secara garis besar, pemasaran online merupakan sebuah konsep marketing yang dipindahkan ke dalam wadah online atau menggunakan jaringan internet. Jadi apa yang disebut dengan marketing online itu merupakan perpaduan antara internet dan proses pemasaran. Dan di Indonesia ini kita bisa merasakan ya teman-teman, banyak sekali online shop yang memudahkan kita untuk berbelanja. Jadi saat ini kita nggak perlu lagi capek-capek pergi untuk membeli suatu barang yang kita inginkan. Pokoknya sekarang hanya dengan sebuah handphone atau komputer dengan jaringan internet yang tersambung, kita sudah bisa berbelanja atau melakukan pembelian suatu barang menggunakan kartu kredit atau dengan mentransfer uang sejumlah harga barang yang kita ingin beli. Dan yang membedakan antara marketing biasa dengan marketing online ini ada pada efisiensi dan efektivitas strategi marketing itu sendiri, teman-teman. Karena berhubung saat ini banyak sekali masyarakat yang sudah melek akan teknologi internet, tentunya strategi marketing secara online ini akan berbeda, bahkan lebih besar kemungkinan berhasilnya dibandingkan dengan tidak online. Dan ada juga nih beberapa manfaat dari pemasaran online ini. Yang pertama yaitu menentukan sasaran demografis. Tentunya ketika teman-teman melakukan pemasaran online, maka itu memungkinkan teman-teman untuk menargetkan demografis tertentu seperti halnya gender, usia, lokasi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, banyak media pilihan. Ketika teman-teman memutuskan untuk melakukan pemasaran online, teman-teman bisa nih menggunakan audio, video, blogging, email, sosial media, dan masih banyak lagi pilihannya yang bisa teman-teman gunakan untuk memasarkan produk kalian. Selanjutnya yaitu penghubung yang efektif antara pemasar dan konsumen. Nah, dalam hal ini ada dua pihak yang diuntungkan. Yang pertama yaitu pihak konsumen dan yang kedua pihak pemasar. Keuntungan bagi pihak konsumen adalah kemudahan mereka dalam memperoleh informasi mengenai produk yang mereka cari. Jadi, konsumen cukup mengetik kata kunci tertentu di kolom mesin pencari di internet. Dan keuntungan bagi pihak pemasar yaitu mereka dengan mudah didatangi oleh orang-orang yang memang sedang mencari atau membutuhkan produknya. Nah, selanjutnya di sini Vira ingin membahas keuntungan dari pemasaran online ini sendiri. Yang pertama yaitu biaya pemasaran yang murah. Kenapa bisa dibilang murah? Karena teman-teman gak perlu membayar atau mengeluarkan biaya ruko atau sewa tempat penjualan. Karena pemasaran online ini melalui internet, jadi teman-teman bisa melakukan penjualannya di rumah aja. Dan uang yang seharusnya teman-teman pakai untuk sewa tempat, itu bisa teman-teman gunain untuk memasang iklan berbayar atau memasang jaringan wifi di rumah, agar proses penjualannya lebih lancar. Kemudian selanjutnya yaitu pelayanan lebih terfokus. Kalian gak perlu khawatir atau ngerasa takut ada pelanggan yang tidak terlayani. Kenapa? Karena sistem komputer ini akan menampung semua pesanan dari pelanggan kalian. Jadi kalian gak perlu lagi mencari banyak-banyak karyawan untuk melayani pelanggan kalian. Selanjutnya yaitu tidak terbatas ruang dan waktu. Kenapa bisa dibilang tidak terbatas ruang dan waktu? Karena internet ini bisa diakses 24 jam, all the time, all the day, selama pelanggan kalian mendapatkan akses internet. Jadi konsumen bisa kapanpun mengunjungi toko kalian. Dan kalian pun bisa tuh bebas memasarkan produk kalian kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, ada beberapa komponen pemasaran online yang perlu kalian pelajari dan perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu ada content marketing. Kemudian selanjutnya ada email marketing. Yang ketiga yaitu ada public relation. Yang keempat social media marketing. Selanjutnya online advertising. Dan yang selanjutnya ada website. Dan yang terakhir yaitu conversation.
Cara kerja dari pemesanan online ini yang pertama yaitu awareness atau kesadaran, kemudian selanjutnya ada interest atau ketertarikan, desire, keinginan, dan yang terakhir yaitu action atau tindakan. Selanjutnya, di sini Pira ingin membahas tentang merancang pembuatan website. Tetapi sebelum kita merancang pembuatan website, kita perlu tahu dulu nih teman-teman bahwa website itu merupakan media promosi yang paling populer. Dan website ini dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang saling berkaitan di mana masing-masing dihubungkan dengan hyperlink. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis website itu tersendiri, teman-teman. Yang pertama yaitu ada yang namanya website search engine. Website search engine ini adalah website yang menyediakan layanan mesin pencari. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya website networking. Yang dimaksud networking di sini adalah jaringan. Sama halnya ketika teman-teman menciptakan atau melakukan kenalan di dunia nyata. Tetapi ini bedanya melalui media online atau ada perantaranya. Selanjutnya ada website forum. Website forum merupakan situs membership, sama seperti networking, tetapi tidak terfokus pada friend relationship seperti di situs networking. Tetapi situs ini lebih terfokus sebagai tempat diskusi di internet. Kemudian selanjutnya ada website berita. Website berita merupakan situs yang mengelola berita untuk dipublis ke internet. Kemudian selanjutnya ada website blog. Blog biasanya ditulis untuk satu orang dan diperbaharui secara berkala. Blog ini seringkali menulis mengenai topik atau artikel tertentu yang dipublikasikan di internet. Selanjutnya ada website portal. Website portal ini merupakan pintu gerbang bagi situs lain untuk memulai aktivitasnya di internet. Selanjutnya ada website gallery. Website gallery menyediakan layanan publikasi foto dan gambar secara online. Selanjutnya ada website e-commerce. Website e-commerce adalah website yang bertujuan untuk melakukan perdagangan melalui media internet. Selanjutnya ada website e-learning. E-learning ini merupakan situs yang menyediakan pembelajaran secara online melalui internet. Dan selanjutnya ada website standar. Website ini disediakan untuk publikasi informasi. Adapun informasi yang biasanya disediakan adalah beraneka ragam, dari profil pribadi hingga company profile. Ketika teman-teman ingin membuat suatu website, ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakuin nih untuk merancang website tersebut. Yang pertama yaitu menentukan alamat domain, kemudian yang selanjutnya yaitu memilih tempat hosting, lalu menentukan tujuan membuat website, membuat struktur atau skema website, mempersiapkan isi konten, melakukan desain tampilan atau antarmuka, menguji sebelum di-hosting, mempublish atau melakukan hosting ke internet, dan melakukan update secara berkala. Dan juga ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam merancang website tersebut. Yang pertama yaitu kemudahan dalam menggunakan atau usability, adanya sistem pencarian, search engine visibility, dan desain. Itu yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin membuat atau merancang suatu website. Kemudian ada beberapa jenis website yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada yang namanya website search engine. Website search engine ini adalah website yang menyediakan layanan media pencari. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya website networking. Yang dimaksud networking di sini adalah jaringan, teman-teman. Sama halnya ketika teman-teman menciptakan kenalan atau melakukan kenalan di dunia nyata, tetapi yang membedakan ini melalui media online atau terdapat perantaranya. Yang selanjutnya ada yang namanya website forum. Website forum ini merupakan situs membership sama seperti networking, tetapi tidak terfokus pada friendship saja. Karena website ini lebih terfokus pada tempat berdiskusi dan tempat sharing di internet, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada website berita. Website berita merupakan situs yang mengelola berita untuk dipublis ke internet. Selanjutnya ada website blog. Blog biasanya ditulis oleh satu orang dan diperbaharui secara berkala.
Blog ini seringkali menulis mengenai topik atau artikel tertentu yang dipublikasikan di internet. Selanjutnya ada website portal. Website portal merupakan pintu gerbang bagi situs lain untuk memulai aktivitasnya di dunia internet. Kemudian selanjutnya ada website gallery. Website galeri menyediakan fasilitas publikasi foto dan gambar secara online. Selanjutnya ada website e-commerce. Website e-commerce adalah website yang bertujuan untuk melakukan perdagangan melalui media internet. Selanjutnya ada website e-learning. E-learning merupakan situs yang menyediakan pembelajaran online melalui media internet. Selanjutnya ada website standar. Website ini disediakan untuk publikasi informasi. Adapun informasi yang akan disediakan biasanya beraneka ragam, dari profil pribadi hingga company profile. Kemudian, ketika teman-teman ingin membuat suatu website, maka ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan untuk merancang atau membuat suatu website. Yang pertama yaitu menentukan alamat domain, kemudian yang selanjutnya yaitu memilih tempat hosting, lalu menentukan tujuan membuat website, membuat struktur atau skema, mempersiapkan isi konten, melakukan desain tampilan, dan menguji sebelum di hosting, kemudian mempublish atau melakukan hosting ke internet, dan melakukan update secara berkala. Cara kerja dari SEO ini yang pertama yaitu crawling atau perayapan. Crawling adalah proses Google Bot atau biasanya disebut sebagai robot, bot spider atau spider bot, mencari halaman-halaman baru atau yang diupdate untuk ditambahkan ke dalam indeks Google. Yang selanjutnya yaitu indexing atau proses pengindeksan. Googlebot kemudian memproses masing-masing halaman yang dirayapinya untuk mengumpulkan seluruh kata yang dibaca dan lokasi yang ditentukan ke dalam sebuah indeks besar. Yang selanjutnya itu serving atau delivering atau menampilkan hasil pencarian. Ketika user Google mengetikkan keyword tertentu di kotak pencarian atau menuliskan query, mesin pencari akan mencari konten ke dalam indeks dan kemudian menampilkannya sebagai list hasil pencarian. Kemudian, hasil pencarian tersebut dipercaya Google sebagai hasil yang paling relevan bagi user. Dan ada manfaat dari SEO ini tersendiri. Yang pertama yaitu meningkatkan income atau penghasilan, menghemat biaya, kemudian mendapat visitor potensial sesuai dengan target keyword. Yang selanjutnya, di sini kita akan membahas pemasaran online menggunakan media sosial. Pengertian dari media sosial, jadi media sosial adalah sebuah media online yang dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Macam-macam dari pemasaran online melalui media sosial, teman-teman bisa melalui Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram, dan lain sebagainya. Karena masih banyak sekali sosial media yang bisa teman-teman gunakan untuk mempromosikan atau memasarkan produk teman-teman semuanya. Nah, di dalam dunia pemasaran juga ada yang namanya viral marketing. Nah, viral marketing ini seringkali dilibatkan dan dimanfaatkan oleh para pemasar. Jadi, viral marketing ini biasanya mereka melalui search engine optimization atau SEO, kemudian melalui social media optimasi atau SMO, kadang lewat televisi, lewat radio, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada prinsip dari target pemasar viral ini tersendiri. Yang pertama yaitu mengumpulkan profil dalam media sosial, kemudian yang kedua yaitu kedekatan analisis pasar, dan yang terakhir yaitu menganalisis real time ketepatan kata kunci. Nah, di materi selanjutnya, Vira akan membahas tentang pemasaran menggunakan surat elektronik atau email marketing.
Pemasaran biasanya menggunakan surat elektronik ini memiliki tujuan, teman-teman. Nah, tujuannya itu apa sih? Yaitu tujuannya untuk menjual, mempromosikan, menginformasikan, menjalin hubungan, serta membujuk konsumen yang dikemas dalam bentuk newsletter atau surat elektronik promosi. Dan ada juga alasan mengapa surat elektronik ini menjadi salah satu teknik pemasaran. Yang pertama yaitu cepat dan sederhana, jangkauan, hemat, membangun atau menjalin hubungan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan trafik atau banyaknya kunjungan pengguna. Nah, teman-teman semuanya, ada dua jenis dari email marketing atau surat elektronik ini. Yang pertama yaitu ada yang namanya surat elektronik promosi atau email promotion. Email promotion ini merupakan alat komunikasi berupa surat elektronik yang dirancang dan dibuat berdasarkan tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir, yang kedua yaitu ada retention based email atau newsletter atau nawala, merupakan alat komunikasi berupa surat elektronik yang digunakan dalam memberikan informasi mengenai perusahaan, baik menyangkut produk, orang yang terlibat, serta informasi lain yang dapat membantu berhubungan dengan urusan bisnisnya. Nah, dalam melakukan pemasaran menggunakan surat elektronik atau email marketing ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, yaitu membuat perencanaan yang jelas. Yang dimaksud jelas di sini, itu harus sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kemudian setelah merancang, kita mulai membuat email marketingnya, seperti desainnya, template-nya, kemudian membangun basis datanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu setelah semua selesai dirancang, kita mulai melakukan uji coba. Jika ada yang kurang-kurang, kita bisa tambahkan, dan jika ada yang salah-salah, kita bisa merevisinya lagi sampai email marketing kita itu benar-benar perfect. Dan jika sudah perfect, maka email marketing sudah bisa didistribusikan atau disebarkan ke para konsumen kita atau target kita, teman-teman. Nah, materi terakhir yang akan Vira sampaikan di video kali ini yaitu tentang iklan pay per click atau PPC, atau dalam bahasa Indonesianya itu biaya per klik. Nah, biaya per klik ini merupakan sistem pengiklanan menggunakan media internet, yang dimana pemasang iklan akan dikenai biaya ketika pengguna internet mengklik iklan yang ditampilkan pada halaman web tersebut. Nah, cara beriklan biaya pay per klik ini seringkali digunakan oleh mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan MSN. Bahkan pada web media sosial, Facebook pun ada yang menggunakan iklan PPC ini, teman-teman. Dan ada juga beberapa langkah jika kalian ingin beriklan menggunakan biaya pay per klik ini. Yang pertama yaitu membuat konten dari iklan yang akan ditawarkan, kemudian membuat salinan iklan yang akan ditampilkan, dan menentukan lokasi atau tempat iklan ditampilkan dalam web, dan yang terakhir yaitu memilih kata kunci yang digunakan agar iklan dapat ditampilkan, atau yang selanjutnya yaitu mengatur biaya yang harus dikeluarkan setiap iklan yang diklik. Jadi, jenis iklan PPC ini pada AdWords atau yang lainnya biasanya berupa teks. Jadi, ditampilkan berupa teks pada iklan, search, display, dan social networks. Kemudian, teks PPC ini mengikuti struktur dasar yang sama, yaitu kepala atau header, kemudian 2 garis salinan iklan yang dapat ditampilkan pada satu baris. Nah, kebanyakan iklan PPC ini biasanya tidak terdapat gambar untuk melengkapi teks tersebut. Oleh karena itu, menulis salinan iklan yang efektif adalah sebuah keterampilan penting untuk iklan PPC ini. Nah, ketika kalian memasukkan kata kunci pencarian dinamis ke dalam salinan iklan yang muncul atau menggunakan kata kunci dalam salinan iklan, gunakan kata-kata menarik dan mengajak sehingga pengguna tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dan apa yang diharapkan.
Misalkan kalian bisa nih menggunakan kata coba sekarang, mendaftar sekarang, atau beli sekarang untuk iklan PPC ini. Dan ini bisa menarik para pelanggan atau para pengguna untuk mengklik iklan kalian. Untuk iklan PPC ini ada di Facebook, teman-teman. Nah, di Facebook ini kalian dapat memanfaatkan teks dan gambar karena iklan PPC di Facebook ini dapat digunakan untuk mengarahkan lalu lintas ke aset di Facebook, sebuah halaman, event, aplikasi, atau kelompok. Atau kalian juga dapat menggunakan untuk mengarahkan lalu lintas ke eksternal website atau ke web. Nah, bagaimana sih caranya kita tahu kalau misalkan iklan kita bekerja dengan baik, apa iklan kita sudah maksimal atau tidak? Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan untuk mengetahui apakah iklan kalian sudah optimal atau belum. Yang pertama yaitu memilih kata kunci yang tepat ketika kalian akan beriklan menggunakan PPC. Maka mesin pencari membutuhkan kata kunci sebagai acuan agar iklan dapat ditampilkan. Nah, kalian harus dapat membuat daftar kata kunci yang tepat. Jadi bahasa dan lokasi iklan saat beriklan. Jadi kalian dapat melakukan pemilihan lokasi atau geografis dan bahasa atau disebut geotargeting. Jadi penargetan ini bertujuan agar kalian tahu nih bahwa lalu lintas website yang kalian miliki berasal dari pengguna internet yang relevan, yaitu berdasarkan lokasi dan bahasa yang mereka gunakan. Seperti itu. Misalkan nih, kalian hanya ingin iklan untuk pencarian bahasa Inggris di Asia atau bahasa Inggris pencarian di Indonesia aja. Nah, maka kalian tidak perlu membayar atas lalu lintas yang tidak diinginkan atau di luar area penargetan iklan kalian. Perilaku dan demografis iklan PPC juga dapat ditargetkan berdasarkan perilaku pribadi. Dengan iklan Facebook, iklan dapat ditargetkan berdasarkan profil orang lain, kemudian pengaturan dan perilaku yang dilakukan di Facebook, seperti itu. Nah, menambah eksistensi Devert Google khususnya mereka sering bereksperimen dengan cara-cara menambahkan informasi untuk iklan PPC ini. Dan ini disebut sebagai eksistensi iklan. Untuk pengiklan PPC, eksistensi iklan menawarkan cara untuk mendapatkan informasi tambahan yang ditampilkan pada iklan PPC tanpa mempengaruhi batas iklan salinan standarnya. Jadi PPC dan peringkat seseorang pengiklan PPC harus menentukan nilai maksimum pembayaran setiap iklan yang diklik dan memutuskan nilai tawaran tersebut untuk setiap kata kunci yang dimasukkan untuk iklan tersebut. Jadi tawaran ini disebut CPC atau cost per klik maksimum atau CPC max. Setiap kali pencarian data dimasukkan, mesin pencarian jalankan lelang untuk menentukan iklan mana sih yang akan ditampilkan berdasarkan penawaran tertinggi dan lokasi kata kuncinya. Jadi lelang ini dikenal sebagai Generalist and Second Price atau GSP yang mengucapkan variasi pada lelang Fikre. Buat teman-teman yang belum tahu lelang Fikre ini apa sih? Jadi lelang Fikre ini adalah suatu jenis lelang yang dimana para penawarnya tidak mengetahui atau tidak saling mengetahui berapa besar jumlah yang ditawarkan oleh konvensi ini, dan harga kliknya itu berapa mereka tidak tahu. Dan mesin pencari dalam menentukan iklan mana yang akan ditampil itu melihat dari faktor-faktor lain seperti relevansi ini. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk mencoba memastikan bahwa tidak hanya yang berkantong tebal saja loh yang dapat di posisi teratas sebagai pengiklan. Jadi mesin pencari ini memastikan bahwa pengguna menemukan iklan yang relevan. Jika tidak, maka pencari informasi akan cenderung kurang
atau tidak sama sekali mengklik iklan yang ditawarkan. Jika tidak ada iklan yang diklik, berarti tidak ada pendapatan dari pemasar tersebut gitu. Jadi peringkat teratas biasanya memiliki rasio klik per tayang tertinggi atau RKT, dan pengiklan mendapatkan hasil klik maksimal. Jadi kalian mungkin berpikir lebih banyak klik lebih baik gitu, tetapi hal itu belum tentu pasti gitu. Kenapa? Karena berada di posisi teratas berarti kalian akan membayar lebih banyak per kliknya. Jadi banyak klik pada harga yang tertinggi dapat menguras anggaran kalian juga gitu. Jadi selain itu banyak nih orang yang mengklik hasil pencarian yang terletak di bagian teratas tanpa membaca teks tersebut iklan atau tidak gitu. Tujuan dari website PPC ini tidak hanya tentang menciptakan iklan dan menawarkan untuk kata kunci saja, tapi proses berlanjut setiap orang pengguna internet mengklik iklan. Jadi halaman yang pengguna internet tuju dengan mengklik sebuah iklan disebut halaman arahan. Jadi halaman arahan ini dapat membuat atau menghancurkan kampanye iklan kalian, seperti itu. Kampanye PPC akan mengirim semua pengguna ke halaman kalian, ke halaman depan web kalian. Kampanye convert yang akan memastikan bahwa pengguna mendarat di halaman yang relevan dengan apa yang konsumen inginkan. Bagaimana sih kalian mengetahui konsumen mengakses atau mengklik iklan yang ditayangkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus menggunakan pelacakan konversi yang tepat. Jadi pelacakan konversi biasanya dilakukan dengan pixel pelacakan kecil yang ada di konversi halaman konversi dari website tersebut gitu. Misalkan Google AdWords menawarkan konversi tag pelacakan yang memungkinkan kalian untuk melaporkan pada AdWords kampanye melalui konversi. Jadi menyiapkan kampanye PPC perencanaan agar kampanye kalian sukses, kalian perlu melakukan analisis online dan offline dari bisnis atau produk yang akan ditawarkan ke target kalian gitu. Atau ikuti acuan 5W plus 1H. Kalian bisa tuh menganalisis menggunakan 5W plus 1H ini, apa yang kalian butuhkan, kemudian mereka apa yang seharusnya kalian gunakan, terus apa yang dilakukan pesaing untuk memasarkan online dan di mana mereka beriklan. Kemudian bisa juga bagaimana sih konsumen mengelola dan mencari tahu akan produk yang kita tawarkan. Terus apakah tujuan website yang kalian buat itu tujuannya apa, terus seberapa banyak yang bersedia menghabiskan anggaran untuk mencapai tujuan kalian gitu, dan masih banyak lagi. Pokoknya ketika kalian ingin memasarkan atau memasang iklan PPC ini, ada beberapa banyak sekali pertimbangan yang harus kalian lakukan, dan ada juga analisis yang harus kalian lakukan terhadap produk yang ingin kalian iklankan. Analisisnya tidak hanya offline tetapi tidak hanya online tetapi juga offline gitu. Dan cara menganalisisnya teman-teman bisa menggunakan sistem 5W plus 1H ini. What, who, where, when, why, and how ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk menganalisis apakah iklan PPC ini pas untuk produk teman-teman gunakan atau tidak. Ya, mungkin itu aja dari video hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga dari video ini banyak sekali ilmu yang bisa teman-teman gunakan dan bisa teman-teman aplikasikan dengan produk yang nanti akan teman-teman pasarkan, seperti itu. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Febiansyah. Teman-teman baru panggil saya Fadil. Nah, pada kesempatan kali ini atau di video kali ini, di sini saya ingin membahas atau sharing-sharing kepada teman-teman semuanya mengenai tentang email marketing. Nah,
Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai email marketing, tentunya kita harus tahu dulu nih, sebenarnya email marketing itu apa sih? Nah, jadi pengertian email marketing itu adalah teknik pemasaran yang menggunakan melalui media internet dan surat elektronik dengan tujuan untuk menjalin hubungan dan menyampaikan pesan pemasaran untuk menarik pelanggan. Adapun mengapa surat elektronik menjadi salah satu teknik pemasaran? Yang pertama yaitu cepat dan sederhana. Surat elektronik dapat dikirim dalam skala besar atau banyaknya konsumen. Konten atau isi surat elektronik dapat dibuat berbeda-beda sesuai dengan detail kontak konsumen. Hanya dengan kita menekan tombol kirim, maka semua surat elektronik yang telah didesain langsung terkirim begitu cepat. Lalu yang kedua yaitu jangkauan, yang dimana surat elektronik sebagai alat yang ideal untuk memasarkan langsung terutama dengan target pasar yang tersebar di beberapa lokasi geografis. Lalu yang ketiga yaitu ada hemat biaya. Nah, karena biaya yang dikeluarkan sangat murah dibanding dengan pilihan pemasaran tradisional seperti media cetak, televisi, ataupun radio. Lalu yang keempat yaitu membangun atau menjalin hubungan. Nah, dengan kita mengirim surat elektronik kepada konsumen secara teratur dari waktu ke waktu, tentunya konsumen merasa diperhatikan, di mana hal ini merupakan kunci untuk menjalin hubungan. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan trafik atau banyaknya kunjungan pengguna. Surat elektronik dapat membantu meningkatkan kunjungan pengguna internet ke website perusahaan. Hal ini terjadi ketika konsumen mengklik link konten yang mengarahkan ke website perusahaan tersebut. Adapun dua jenis surat elektronik komersial. Yang pertama yaitu surat elektronik promosi atau email promotion, yang dimana merupakan alat komunikasi berupa surat elektronik yang dirancang dan dibuat berdasarkan tujuan tertentu, di mana konsumen diharapkan langsung melakukan tindakan atas informasi yang dikirimkan. Biasanya berisikan informasi penawaran produk, diskon, musik gratis, voucher, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu ada retention based email atau newsletter atau nawala. Nah, merupakan alat komunikasi berupa surat elektronik yang digunakan dalam memberikan informasi mengenai perusahaan, baik menyangkut produk, informasi mengenai produk, baik orang yang terlibat, serta informasi lain yang dapat membantu berhubungan urusan bisnisnya. Nah, pengirim newsletter secara teratur memungkinkan pihak yang terkait terjaga kelangsungannya hubungan dalam waktu lama. Lalu yang selanjutnya itu ada cara kerja email marketing. Cara kerja email marketing cukup mudah untuk diterapkan. Langkah yang pertama yaitu menuliskan pesan yang akan ingin kamu sampaikan. Lalu selanjutnya pada bagian email server akan melakukan pengiriman secara otomatis ke email yang dituju dan diakhiri dengan proses penyimpanan sehingga penerima email bisa melihat kapan saja. Adapun cara memulai email marketing. Yang pertama yaitu pahami kebiasaan pelanggan. Hal ini paling mendasar adalah memahami bagaimana kebiasaan para pelanggan yang kamu jadikan target pasar. Misalnya, produk kamu cocok untuk kalangan anak muda yang terkesan santai dan kreatif. Nah, kamu juga bisa memanfaatkan hal tersebut dengan menyiapkan email pemasaran dengan menggunakan desain atau bahasa yang menarik minat untuk anak muda. Lalu yang kedua yaitu kelompokan pelanggan. Nah, cara membuat email marketing selanjutnya adalah melakukan pengelompokan pelanggan. Nah, seperti kamu mengelompokkan para pelanggan lama dan baru dengan menyampaikan pesan yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga yaitu buat target penjualan lewat email. Yang dimana untuk menetapkan penjualan, kamu bisa melakukan riset berapa rata-rata penjualan dari email. Nah, nantinya kamu dapat menentukan dalam jangka waktu tertentu berapa email yang ingin kamu kirim ke pelanggan
dan pesan apa yang ingin disampaikan di sesi pengiriman. Misalnya, di minggu pertama kamu mengirimkan informasi umum dan di minggu selanjutnya terkait potongan harga. Lalu yang keempat yaitu tetapkan jenis campaign. Nah, berdasar pengelompokan pelanggan tadi, kamu perlu menetapkan jenis campaign. Apa yang cocok, misalnya mengirimkan email dalam bentuk newsletter, digest email, atau lainnya. Lalu yang kelima yaitu lakukan evaluasi hasil. Nah, tak lupa juga untuk melakukan evaluasi hasil. Nah, sehingga kamu tahu kalau strategi bisnis yang kamu lakukan mampu mencapai target atau tidak. Lalu yang selanjutnya yaitu strategi marketing, email marketing. Nah, yang pertama yang harus dipersiapkan yaitu menyiapkan tools email. Nah, seperti tools GetResponse atau Meet yang dapat membantu kamu dalam mengetahui bentuk email yang menarik minat audiens. Lalu yang kedua yaitu menyusun email list. Pastikan juga susunan email yang kamu buat sudah terstruktur dengan rapi. Lalu yang ketiga yaitu membangun segmentasi email list. Nah, kamu bisa menggolongkan pelanggan baru berdasarkan beberapa hal, seperti waktu pertama kali subscribe, hingga segmentasi lokasi di mana mereka mengetahui bisnis kamu. Apakah dari blog ataupun media sosial. Lalu yang kelima yaitu mengirimkan email blast. Nah, pengiriman email blast tentunya akan sangat membantu kamu dalam mengirim email ke banyak orang, bahkan hingga ratusan dalam satu waktu saja. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan open rate email. Nah, pastikan kamu paham bagaimana pesan yang ingin disampaikan ke audiens, sehingga kemungkinan email yang kamu dikirimkan akan dibaca. Terus yang selanjutnya yaitu mencegah email pemasaran masuk ke spam. Gunakan hosting terpercaya dan jangan sampai menggunakan kata-kata seperti murah ataupun penawaran terbatas, karena akan dideteksi sebagai pesan yang mengganggu dan diakhiri dengan masuk ke bagian spam. Lalu yang ketujuh yaitu ada menganalisis performa email marketing, seperti menggunakan book rate untuk mengetahui kapan orang lain menutup email kamu, open rate untuk mengetahui seberapa besar persen email dibuka, hingga deliverability untuk mengetahui keberhasilan email masuk ke pelanggan. Lalu yang kedelapan yaitu menggunakan balasan otomatis. Nah, supaya memberikan respon ke audiens yang juga jauh lebih cepat, tentunya kita harus menggunakan yang namanya balasan otomatis. Lalu yang terakhir yaitu mengoptimalkan email marketing mobile. Nah, karena hampir 50% orang-orang mengakses email melalui perangkat mobile, maka sebisa mungkin pastikan desain email kamu kompatibel dengan tampilan di smartphone ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai email marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hasbullah atau biasa dipanggil Abung. Kali ini kita akan coba membahas dasar-dasar dari SEM atau Search Engine Marketing. Oke, yang pertama ada pengertian SEM. Nah, apa sih SEM itu? SEM itu adalah suatu bentuk pemasaran di internet yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas website di halaman suatu hasil mesin pencari. Dengan kata lain, SEM ini ialah membeli trafik dengan membayar ke suatu mesin pencarian, teman-teman. Nah, cara kerja SEM yaitu iklan memilih beberapa kata kunci yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dijual. Jadi, ketika orang mencari kata kunci tersebut, mesin pencari akan menampilkan hasil pencarian yang berbayar. Jadi, secara sederhana SEM itu seperti ini. Gimana sih caranya supaya website kita ini muncul di halaman pertama ketika orang mencari sesuatu yang berkaitan dengan produk kita ini,
Tapi yang jelas kita ini berbayar tentunya dong dengan membeli traffic ke Google ataupun ke mesin pencari lainnya gitu. Nah, manfaat SEM sendiri di sini ada meningkatkan brand awareness pada produk kita gitu. Jadi produk kita ini lebih dikenal gitu oleh orang-orang. Orang-orang tuh lebih sadar akan adanya produk kita gitu. Bahkan nggak cuma satu atau dua kelompok saja, maupun produk kita ini bisa dikenal oleh seluruh pengguna di internet gitu. Yang kedua ada hasil yang cepat. Yang ketiga targeted marketing. Jadi targeted marketing itu jadi target pasar kita ini menyasar ke orang-orang yang emang lagi nyari kita gitu, nyari produk ya, maksudnya nyari produk yang kebetulan emang produk yang dia cari itu kita ini ngejual gitu. Jadi relevan dengan produk kita gitu. Yang terakhir ada menyesuaikan budget. Nah, SEM ini emang bisa menyesuaikan budget teman-teman. Nah, kelebihan dan kekurangan SEM. Yang pertama ada kelebihan. Nah, apa aja sih kelebihannya? Kelebihannya itu yang pertama ada dijangkau oleh banyak audiens, mempunyai pilihan target yang sesuai. Nah, kayak tadi manfaatnya targeted marketing. Jadi target pasar kita ini nggak akan melenceng gitu. Kita ini bakal emang menyasar orang-orang yang emang sedang membutuhkan atau mencari kita gitu. Yang ketiga ada meningkatkan lalu lintas kunjungan website, karena emang kalau misalkan SEM kita bagus, website kita itu akan berada di halaman awal atau halaman paling atas di suatu mesin pencari. Jadi orang-orang ini lebih mau mengklik halaman yang paling atas dari banding halaman yang bawah gitu. Yang selanjutnya ada dapat mengontrol budget, efektivitas dapat diukur dengan jelas dan mudah, memberi kesempatan melakukan pengujian gitu. Nah, kalau kelemahannya sendiri, SEM ini ada kompetitif, jadi perusahaan-perusahaan lain pun emang berlomba-lomba gitu membayar ke Google ataupun ke suatu mesin pencari supaya website mereka itu lebih atas gitu di hasil suatu mesin pencari gitu. Yang kedua ada membutuhkan waktu yang lebih, algoritmanya yang berubah. Nah, emang SEM ini mempunyai algoritma sendiri teman-teman, minimnya konten visual, karena emang SEM ini nggak pakai konten, kita ini bisa pakai SEM ini bisa pakai hanya pakai iklan gitu teman-teman. Nah, konten yang dihindari, nah kebanyakan orang-orang itu emang menghindari iklan gitu, visibilitas yang tidak bertahan lama. Kalau misalkan kita udah stop bayarnya ke Google atau ke mesin pencarian, otomatis SEM kita pun akan segera lenyap teman-teman. Nah, kayak gitu. Perbedaan apa sih perbedaannya SEM dengan SEO? Nah, kalau SEO ini lebih ke organik teman-teman. Tujuannya sama untuk meningkatkan visibilitas, namun SEO ini dapat dilakukan dengan membuat konten, dengan membuat foto, dengan membuat video yang amat menarik tentunya. Kalau SEM ini lebih ke berbayar gitu, kita ini membeli traffic gitu ke Google gitu. Kalau SEO ini lebih dilakukan dengan gratis tentunya, dengan organik. Nah, oke, mungkin itu saja. Kalau misalkan teman-teman ada tambahan atau ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalam.